Oke teman-teman, kita berjumpa lagi bersama Dunia Mekanik Motor ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau menjelaskan untuk part 3-nya, yaitu mesin semprot hari atau kode mesinnya 3WZ itu yang kita yang menyiksa ya selama 4 hari berturut-turut nggak ketemu sama sekali penyakitnya. Nah, jadi sebetulnya itu sudah ketemu, cuman posisi mesinnya itu sudah dibawa sama orangnya. Untuk jenis mesinnya atau tipe mesinnya itu hampir mirip seperti ini yang sudah saya bongkar, atau penampakan depannya itu seperti ini. Oke ya. Oh, ada anunya, ada sponsornya ya. Hari. Nah, ini kodenya hari 3WZ6C ya. Ada juga TU26, ada juga hari 3WZ4 ya. Nah, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan di sini juga ada mereknya, bukan hari, yaitu KC ya. Tuh. Ini mereknya KC. Mereknya KC, cuman untuk jenis mesinnya yaitu 3WZ6C. Nah, itu harus benar-benar pahami ya. Ada 3WZ6C, ada 3WZ, ada TU26. Nah, untuk mereknya itu biasanya bisa berbeda-beda. Nah, dan juga untuk desainnya pun juga berbeda-beda. Yang penting itu adalah memahami daripada tipe merek mesinnya. Oke, kita kembali lagi. Jadi mesin yang kemarin itu sudah ketemu, itu permasalahannya di mana? Nah, sebetulnya itu kan mesinnya, kalau teman-teman mengikuti dari part 1, part 2 sampai part 3 ini itu bisa sinkron ya, bisa nyambung. Poin apa yang yang bisa kita ambil? Nah, ya, kalau kemarin kan mesinnya itu mirip seperti ini ya. Untuk mesinnya semuanya itu sudah diganti, baik saya jelaskan lagi ya, baik dari as pompa, kemudian blok baru, terus as baru, piston otomatis baru ya kan, bawaan dengan bloknya, pompanya juga nggak bocor, nah dan lain-lain, karbunya juga baru, sudah baru semuanya, tapi kok nggak bisa. Permasalahannya itu adalah ketika langsam itu enak, enak ya. Terus kemudian ketika gas tengah itu bener nyembur dari sepuyer. Cuman ketika gaspol, dia di bagian venturi karburatornya ya, di bagian venturi karburator ini itu bensin lebih nyembur ke sini. Jadi nggak masuk ke sana. Hampir mirip dengan knalpot tersumbat. Padahal bloknya baru kan, otomatis dari knalpotnya itu nggak ada yang tersumbat kan gitu kan. Nah, jadi permasalahannya itu adalah di bagian pompanya teman-teman ya. Nah, ini di sini. Ini saya memberikan contoh saja ya. Sebetulnya bukan ini mesinnya, cuman sudah dibawa sama orangnya. Nah, kalau teman-teman bongkar di bagian pompanya sini, itu kan ada semacam seal ya. Iya mbak, teko mbak. Heeh. Iya wis mbak. Iya. Ya gini, mau tak bongkar dulu ya. Sebentar, teman-teman, biar pada tahu gitu ya. Jadi permasalahannya itu kemarin di bagian pompanya saja sebetulnya. Nah, kenapa saya bisa mengatakan di bagian pompanya saja? Itu adalah permasalahan di bagian silnya. Oke, tunggu bentar, tak skip. Nah, oke ya, ini sudah saya lepas. Ini sudah saya lepas ya. Ini kalau kita buka, di dalamnya itu kan ada semacam seal set ya, seal setnya, dan juga ruang stempet maupun ruang air. Nah, ini oke, tak bukain dulu biar gamblang kita menjelaskannya ya. Oke, nah ini ada dua seal teman-teman ya, ada dua seal. Di sini ada dua seal. Ini teman-teman harus benar-benar bisa memperhatikan ya. Nah, kasusnya yang kemarin itu adalah seal ini posisinya sudah melar atau empuk ya, lebih empuk atau lebih melar. Nah, secara otomatis kalau kita pasang di sini, nah ini kan pas enak begini ya, nggak memaksa maksudnya. Pokoknya bisa masuk tapi nggak memaksa. Untuk diameter sininya, diameter pinggirnya ini agak besar sedikit ya, tapi itu bisa masuk enak ya. Nah, bisa masuk kalau sudah, maksudnya kalau sudah masuk itu bisa enak ya, nggak terlalu seret juga. Nah, dan juga untuk kondisinya
tingkat kekerasannya itu lebih ke seal mati atau lebih agak ke ada plastiknya gitu ya. Pokoknya nggak terlalu empuk, nggak terlalu lembek itu. Nah kalau yang kemarin itu permasalahannya itu sealnya itu sudah melar. Nah sehingga pada saat ini terpasang begini ya, nah ini terpasang begini, nah ini kan ada gap toh, kan ada gap antara plat ini, dasar plat ini dengan sini itu kan ada gap, tapi sedikit sekali untuk gapnya, nggak terlalu banyak, sekitar 1 mili, nggak sampai 1 mili itu bahkan ya. Nah ini kalau gapnya sudah terlalu tinggi seperti ini, nah kasusnya seperti kemarin, otomatis ketika kita kencengin baut yang dari sini itu maka seal akan mengkerut begini kan, otomatis kan akan mengkerut sehingga mencekram di bagian asnya sini itu akan lebih mencekram lagi. Nah secara otomatis perputaran pompa itu lebih berat. Nah contohnya kan seperti ini, perputaran mangkok ganda atau perputaran pompa itu lebih berat sekali teman-teman. Nah ini juga lebih berat ini. Kalau melihat kondisi dari mesinnya, kode mesinnya 3W set ini sebetulnya terlalu berat, ini harus ganti sini. Nah kalau yang kasusnya dari ratusan dari mesin-mesin yang lain itu saya jarang sekali menemukan permasalahan di sini. Nah kenapa kemarin itu mungkin pas apesnya saja ya permasalahan kemarin. Nah makanya pengaruhnya dari seal pompa itu indikatornya kan biasanya bocor di bagian sini ya. Nah kalau tidak bocor ya, kalau tidak bocor itu bisa juga berpengaruh. Nah ini sangat berpengaruh seal ini, makanya teman-teman harus benar-benar memperhatikan tingkat perputarannya pompa itu jangan terlalu berat, itu juga mempengaruhi, terutama di mesin 3W set ya, 3W set 6C ya, 3W set 6C itu berpengaruh, karena melihat dari kondisi mesinnya itu memang dari kruk asnya itu lebih kecil, kemudian pistonnya juga lebih kecil, otomatis tenaganya juga tidak maksimal atau kurang maksimal lah istilahnya. Nah jadi di situ kalau untuk TU26 3W set mesin Yamaha itu ya, yang bloknya kotak seperti kemarin itu tidak pernah ada masalah, cuman hanya di mesin hari ini saja atau kode 3W set 6C itu kemarin baru menemukan masalah ya. Biasanya kalau TU26 kalau sealnya itu, kalau asnya itu bagus, nggak ada yang baret, kemudian tetapi sealnya itu sudah agak baret sedikit, itu biasanya saya ganjel di sini ya. Nah oke, saya kasih apa namanya semacam kawat ya di sini untuk lebih menjauhkan dari gapnya di sini. Otomatis nanti akan di bagian sealnya itu lebih mencekram lagi. Itu tidak pernah ada masalah untuk mesin TU26, masih bisa mampu karena untuk blok dan pistonnya itu lebih besar dan juga krukannya lebih besar. Nah tapi untuk mesin 3W set 6C itu jangan sekali-kali melakukan proses pengganjalan. Kalaupun memang nggak bocor, mesin terasa berat, teman-teman bisa mengecek di bagian sealnya ini. Nah ini ilmu baru ya, ini ilmu baru sebetulnya. Jadi dari part 1, part 2 dan part 3 ini yang terakhir itu adalah permasalahannya sepele ya, bukan di bagian mesinnya. Karena kemarin kerjaan saya itu sejujurnya tidak mengacu kepada pompa, karena saya melihat dari pompanya itu nggak ada yang bocor ya, kesalahannya itu di situ, pompanya nggak ada yang bocor. Saya nggak pernah mengecek juga, yang saya otak-atik itu adalah full di bagian mesinnya saja. Nah karena memang ini ya memang tidak pernah saya mendapatkan kasus seperti itu untuk mesin hari maupun TU26 itu nggak pernah ya yang namanya mesin itu ngoyo. Nah jadi kemarin itu memang sebetulnya permasalahannya itu ada di bagian sealnya ini terlalu berat untuk pompanya memutar. Istilahnya mesin tersebut terlalu ngerem ya terhadap pompanya yang terlalu seret. Nah, oke ya, untuk part 3 hari ini mesinnya sudah selesai teman-teman, supaya semoga mendapatkan manfaat dari video sebelumnya ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.